Baik lagi di Ngopi, ngobrolin properti bersama Anugrah Wisnu Wicaksana. Dan kayaknya hampir 1 abad deh ya, saya tidak muncul di channel YouTube Anugrah Wisnu Wicaksana dan memang belum ada yang baru. Dan tepat di hari ini kembali hadir untuk memberikan informasi yang sangat luar biasa untuk Anda semuanya tentunya ya. Dan di kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu public figure yang sangat fenomenal dan sering muncul di layar TV Anda. Ya, siapa dia kalau bukan Najwa Shihab. Salam dulu dong. Salam pandemi. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Bener-bener mirip banget sama Najwa Shihab. Seberapa mirip, Reza? Kayaknya sekitar 90%. Atau mungkin masih ada darah-darah keluarga Shihab mungkin? Enggak sih. Enggak sih? Apa hanya saya yang bilang begitu atau mungkin ribu? Saya Ada orang ke-1000 atau ke berapa? Orang kesekian. Orang Itu kan membicarakan hal itu. Ini Rina Shihab. Iya, Rina Shihab. Nama sih Rina Sari ya. Rina Bukan Sari. Rina Shihab tapi Rina Sari Rina gitu Sari, ya. Oke. gitu. Mbak Rina hari ini sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan pokoknya apapun aktivitas kita tetap harus berjalan dengan lancar gitu ya. Oke Mbak Rina, Mbak Rina menjadi salah satu kawan bicara saya ya. Perempuan pertama. Aduh. Karena dari kemarin kawan bicara saya itu semuanya adalah laki-laki dan saya teramat bosan. Gersang dong ya. Kayak gersang banget gitu. Nah sekarang Mbak Rina memberikan warna yang berbeda untuk kita. Oh, wanita perdana. Wanita perdana yang akan menjadi narasumber kita tentunya di hari ini ya. Oke. Mbak Rina, sebelum kita ngobrol banyak, pasti kita kan baru ketemu juga, baru jumpa juga, kita harus kenalan dulu gitu ya kan. Siap. Nah kalau di catatan saya nih panjang banget gelarnya. Kalau orang gelarnya cuma SH, SE. Nih kalau di sini tuh Rina Sari, CFP, QFE dan QWP. Itu maksudnya apa? Aku bingung loh, bener-bener belum tahu. Iya, itu adalah gelar di bidang keuangan ya. Jadi kalau Keuangan. CFP itu gelar profesional yang diakui oleh internasional. Betul. Kemudian QFE itu adalah Qualified Financial Educator, itu yang di Indonesia saat ini ya, kita bicara saat ini. Saat ini Masih ada 200 orang termasuk saya. di Indonesia, Di Indonesia. dengan jutaan penduduk Yes. hanya 200 orang saja. Iya. Orang terpilih dong ya. Memilih. Oh, Saya memilih untuk mengambil itu. Dan jumlahnya baru 200. Baru Luar 200 biasa saat sekali. ini. Gitu. Terus yang terakhir adalah QWP ya. Iya, itu Qualified Wealth Planner. Jadi itu bicara soal tentang keuangan juga. Keuangan. Semua tentang keuangan. Semua gitu. tentang Jadi, keuangan. bagaimana cash flow, tentang kepemilikan harta. Betul. Nah, itu tentang harta-harta deh. Harta-harta. Dimasukkan di situ. Kalau ngomongin masalah harta, Iya. kayak temanya tema yang enak gitu yang kita Selalu. Selalu ya. Harta, karena kalau bilang harta, tahta, Bahagia. kalau ada harta pasti bahagia ya Iya. kan. Kalau ada tahta pasti bahagia ya Iya. kan. Oh, luar biasa. Tapi kalau sekarang kayak harta, tahta, Rina juga bisa ya. Bisa. Rina mengurus harta. Iya benar-benar. Terus untuk kesibukan hari ini apa? Kesibukannya apa aja nih? Lebih tepatnya kegiatan saya Kegiatannya? itu lebih ke edukasi ya, edukator gitu ya. Bagaimana? Karena kita tuh concern, Reza. Betul. Masyarakat Indonesia tuh sangat minim literasi keuangan gitu ya. Jadi hanya bisa mencari uang, tapi how to mengelolanya. Mengelolanya. Nah, itu belum banyak orang di luar sana yang tahu. Jadi kewajiban kita juga masing-masing lah untuk memberikan edukasi yang tepat gitu kepada masyarakat. Iya. Kalau ngomongin masalah keuangan nih, kalau keuangan pasti akan harusnya dapat dikelola dengan baik, ya Yes. kan? Kemana saja sih yang baik untuk pengelolaan keuangan kita? Iya, bicara soal basic ya. Kalau kita bicara soal perencanaan keuangan, Betul. berarti kita uang dan keuangan tuh hal yang berbeda. Uang Dan keuangan. hal yang berbeda. Iya, karena uang adalah hanya alat tukar. Alat tukar. Nah, keuangan itu lebih bagaimana kita mengatur. Jadi kalau bagaimana kita mengatur keuangan kalau nggak ada uangnya. Betul. Jadi syarat utama yang diatur adalah ketika bicara mengelola keuangan, kita harus punya uang dulu. Berarti uang dulu baru keuangan Yes, dong. kita harus punya uang, Betul. mengatur keuangan. Nah, basicnya ketika kita mendapatkan uang, kita ada 2 kewajiban. Kewajiban terhadap negara, yaitu pajak ya. Pajak dong. Warga negara baik taat pajak. Pajak. Terus kewajiban kepada pencipta. Kalau apapun kepercayaan masing-masing, ada namanya zakat, ada namanya perpuluhan. Nah itu. Setelah itu baru kita ke pos hutang. Ke pos hutang. Iya.
Pos hutang. pos hutang. Kalau ngomongin hutang kayak sedikit takut ya. Iya, tapi Iya, banyak kalau orang hobi berhutang. Iya, makanya. Ditakuti Ya kan? tapi Tapi hobi. disukai juga gitu, dalam tanda kutip. Karena kalau orang bilang kalau kalau mungkin rekan-rekan saya, teman-teman saya kalau bilang kalau nggak ngutang tuh nggak punya. Nggak afdol gitu. Nggak afdol, nggak punya gitu kan. Nggak punya apa nih? Ya nggak punya apapun gitu kan, ya kan. Kalau kita nggak punya, pengen sesuatu nih, tapi nggak bisa cash gitu kan, bisanya ngutang gitu kan. Itu udah menjadi kebiasaan mungkin ya. Itu gimana tuh? Hutang itu boleh, sangat dibolehkan dalam perencanaan keuangan, tapi syarat dan ketentuan berlaku, Reza. Iya. Jadi jangan besar pasak daripada tiang, itu satu. Jangan juga karena kita berhutang karena gaya hidup hedon nih. Nggak boleh yang itu ya. Hidup itu untuk dinikmati. Kita sepakat ya, hidup itu untuk dinikmati sekarang dan masa depan. Betul. Gitu. Karena kita besok nggak tahu Ya. masih bisa menikmati apa. Nikmatilah sekarang. Selama sesuai dengan porsinya, syarat dan ketentuan berlaku, belanjalah. Belanja. Jadi ada pos-posnya. Jadi setelah tadi pos pajak sama pencipta juga, kemudian bayar hutang itu wajib ya, karena hutang itu sampai mati pun kita dibawa mati gitu. Betul. Ya. Nah, kita harus punya kewajiban untuk membayar. Kemudian ada pos peace of mind, ada pos financial freedom, ada pos kebutuhan dan gaya hidup. Kebutuhan titik-titik hidup. Jadi ada pos kebutuhan hidup, ada pos gaya hidup. Sisanya itu di pos 2 itu belanjakan. Belanjakan. Gitu. Jangan sisakan. Belanjakan Jangan berarti sisakan. jangan ada yang ditabung dong. Ada, kan ada pos-posnya tadi. Oh, iya. Sudah ada pos financial freedom, udah ada di situ kan. Kalau bagiannya untuk belanja ya habiskan. Gitu ya. Habiskan, gitu. Oke, apa namanya? Kalau keuangan juga bisa dikelola, semisal kalau saya kan kebetulan kan di developer gitu kan, bisa dikelola ke properti mungkin. Setuju nggak? Sangat setuju. Nah, kenapa? Karena kita ini hidup ya. Kalau kita hidup sendiri, Reza udah berkeluarga apa belum? Alhamdulillah menuju. Udah Menuju. OTW. Sudah OTW. Dipersiapkan ya kan? Dipersiapkan. Karena bagi seseorang single atau double gitu ya, ketika seseorang sudah punya pasangan, Betul. artinya ada tanggung jawab dan konsekuensi Ya. yang harus dipenuhi, Ya. gitu kan. Salah satunya adalah memiliki rumah. Nah, gitu. Rumah. Seberapa penting rumah menurut Mbak Arina? Kalau rumah, ada orang di luar sana menyebutkan rumah itu tempat berteduh. Hah? Tempat berteduh di mana? Di toko Di udah mana bisa aja bisa kan? ya, yang di Iya. emperan toko bisa. Iya, karena kalau sekedar berteduh. Betul, kalau sekedar berteduh. Iya. Jadi rumah itu buat saya pribadi, rumah itu lebih dari sekedar bangunan ya. Karena rumah itu adalah bangunannya sendiri gitu. Tapi arti rumah kalau buat saya adalah artinya bentuk cinta kasih. Udah cinta kasih ya. Iya. Karena kita sering mendengar ungkapan home sweet home. Kenapa Iya, orang betul. selalu seperti ini ya, developer Anda gitu ya, Anugerah Anugerah Wisnu Wisnu Wicaksana. Betul. Kan ada tagline-nya, saatnya pulang ke rumah. Saatnya pulang ke rumah, Kenapa betul. nggak pulang ke mall? Iya kan? Gitu kan. Karena rumah itu adalah segalanya. Tempat kita berkumpul dengan keluarga, tempat mencurahkan kasih sayang. Iya, tempat kembalinya kita kemanapun Iya. pasti kan kita kembali ke rumah Kembali gitu ke ya. rumah gitu. Jangan nyasar. Jangan gitu. nyasar, Kembalilah ke rumah ya kan? sendiri. Ke rumah sendiri. Iya. Yang paling penting adalah rumah sendiri gitu kan. Jangan rumah orang. Jangan Gitu. dong. Jadi itu artinya luar biasa gitu. Kalau kita hanya sekedar berbicara rumah, ya udah sembarangan nanti gitu loh. Iya, Tapi benar. rumah adalah rumah yang kita bangun dengan cinta. Rumah dibangunin cinta Iya. gitu ya. Kalau sekarang-sekarang kan memang kaum milenial seperti saya nih ya Iya. kan. Gaya hidup itu sebenarnya nomor satu gitu ya kan. Contohnya adalah suka nongkrong, terus kan suka hobi apa namanya ngopi di Ngopi, mana-mana iya. gitu kan. Kadang-kadang nggak sempat mikirin rumah ataupun ada kekhawatiran ataupun ketakutan. Aduh, takut beli rumah nanti apa namanya menghabiskan uang kita atau nanti kayak gimana gitu kan. Sebenarnya Iya. gimana? Nah, ada banyak orang yang berpikiran. Jadi bukan Reza aja. Jadi pada umumnya, orang memikirkan gaya hidup. Kita bicara soal kopi lah. Ya. Kalau sekedar kopi, kita di warung juga bisa ngopi. Betul. Tapi kalau sedih di mall itu ada kopi-kopian. Iya. Artinya udah gaya hidup tuh. Kalau kita ngopi di warung, kita ngobrol. Tapi kalau ngopi di mall, kita pengen dilihat orang. Iya. Beda Kita ya. pengen diobrolin. Iya, beda. Nah, kalau di warung itu 1.000-2.000 bisa. Bisa. Tapi ketika di Tujuannya mall, hanya ngopi gitu iya, kan, ngopi iya, gitu kan. tujuannya ketika di mall udah 45.000 lebih. Iya. Nah, itu boleh nggak boleh. Tapi itu tadi, gaya hidupnya jangan kebanyakan gitu. Hidup lu berat karena lu banyak gaya. Iya bener-bener. Iya.
Jadi rumah itu seberapa penting memiliki rumah buat saya penting, buat Reza juga penting kan, karena orang tua kita juga dulu basicnya punya rumah kan, Betul. buat tempat kita ya sama-sama bertumbuh gitu. Sampai di rumah saat itu. ini pun ya kan kadang-kadang malah rumah itu menjadi selalu menjadi warisan. Iya. Ya kan? Tapi untuk saat ini yang tepat itu seperti apa untuk Rumah itu kan sekarang ada rumah subsidi, ada rumah subsidi, ada rumah yang non subsidi. Betul sekali. Nah sebenarnya pemerintah itu kita perlu dukung ya kebijakan pemerintah untuk rumah subsidi, karena memberikan ruang lingkup yang lebih luas lagi untuk orang memiliki rumah. Gitu. Karena rumah subsidi itu banyak banget keringanan dari sisi pendapatan, minimal pendapatan berapa. Betul sekali. Terus bunga berapa, ya kan, bunganya jauh lebih bersaing lah dari harga rumah yang komersil. Komersil, betul. Gitu. Jadi seandainya nih milenial pengen punya rumah, tergantung niat. Niat ya. Iya. Yang paling utama memang paling niat. utama niat. Ketika ada niat, ada income, kemudian rubah kebiasaan. Kebiasaan sisa menjadi sisih. Sisa menjadi sisi. Iya, karena banyak orang di luar sana itu kebiasaannya kalau ada sisa ya, baru gue Iya, sisihin. Iya, kalau sisa disisihin gitu ya kan. Sekarang kita rubah, gue sisihin dulu, sisanya gue belanjain. Iya, betul. Nah gitu. Oh ya, kayaknya itu nanti jadi mindset saya deh. Iya. Disisihin, Sisihkan, baru sisakan. baru sisa. Let's gitu say ya. lah Reza, kalau misalnya kita bicara kopi deh, Reza, gue sisain ya, lu sisain berapa? Segini kan? Ya, suka-suka gue dong, gue suka gitu Iya, kan. betul. Gue suka kopi ini, gue sisain sedikit aja. Tapi Reza sisihin ya, Iya. Nah, lu pasti udah Udah ini kan, iya, kan, betul. udah disisihkan sendiri gitu loh porsi-porsinya. Sama memiliki rumah itu sama seperti itu. Ada pos-pos yang kita sisihkan. Pos kepemilikan rumah, seberapa besar harga rumah gitulah. Harga rumah nanti mungkin kalau dalam sesi ini kita nggak cukup ya. Betul. Artinya kita mau mengupas dulu nih seberapa penting rumah gitu kan. Kenapa rumah itu penting? Itu tadi, rumah itu bentuk cinta kasih kita. Bentuk bukan hanya sebagai tanggung jawab, tapi bentuk cinta kasih. Ketika seseorang berkeluarga, fondasi dasar adalah keinginan dasar dari setiap rumah tangga dalam memiliki rumah. Dan itu adalah janji, dan janji harus ditepati. Tepati, betul. Pertanyaannya adalah, ketika saya ada, maka seseorang akan dai-daidu melakukan, gitu kan? Saya akan mati-matian deh bekerja keras untuk memiliki rumah. Namun pada kenyataannya dalam perjalanan kita bicara soal resiko dan kepastian. Resiko kepastian itu adalah resiko terhadap kesehatan, artinya seseorang dalam perjalanan dia menabung, terjadi namanya resiko kesehatan. Namanya resiko kan maybe yes, maybe no ya. Betul. Misalnya sakit kritis, sehingga dia tidak sampai di tujuannya, dia udah sakit. Nah, impiannya masa hilang begitu aja. Nah, kita ada tuh caranya, bagaimana tetap memiliki rumah, baik dirimu ada, tidak ada, mampu atau tidak mampu secara kesehatan. Karena tadi kalau kita sehat, dai-daidu, gue mati-matian. Kalau bisa 28 jam bolehlah kerja gitu kan, meskipun waktu kita sama 24 jam, tapi itu ibaratnya seperti itu. Tidak ada alasan untuk tidak memiliki rumah sebenarnya gitu ya. Kalau tahu caranya simple. Ya kan? Kalau tahu konsep sisa itu simple. Kita udah kerja gitu kan, udah punya penghasilan, udah otomatis kita sebenarnya udah punya dasar untuk niat untuk punya rumah gitu. Apalagi sekarang kan program-program pemerintah begitu banyak gitu kan, dengan cicilan yang pastinya dapat dijangkau oleh semua kalangan gitu kan. Ada rumah subsidi dengan cicilan yang pastinya lebih ringan gitu. Sama kan. yang di-provide sama Anugrah. Betul sekali. Perumahan kita juga banyak banget yang tipe-tipe rumah subsidi juga banyak banget. Akhirnya bisa kejangkau lah ke siapapun. Gitu. Iya, saya follow Instagram Anda. Iya, muncul saya berarti ya Mbak Najwa. Mbak Rina maksudnya. Jadi buat saya ya, buat saya pribadi. Tadi kan Reza bertanya, seberapa penting rumah buat kita semua, terutama anak milenial. Anak milenial itu kita let's say lah gaji UMR di Jakarta berapa? Rata-rata 4 juta, 4,2 ya, 4 jutaan. Nah sebenarnya 4 juta itu bisa nggak sih beli rumah subsidi? Bisa banget. Bisa kan? banget dong. Dengan DP 5%. Sementara kalau beli komersil, kalau kita bicara soal komersil 25%, 25-30%, ini 5% loh dari harga sekian ratus juta. Betul. Gitu. Selama ada niat sisihkan, jadi selama milenial di luar sana, gitu ya, arti penundaan itu luar biasa loh. Inflasi
itu melebihi dari DP rumah. DP 5%, inflasi 7%, 7-10%. Jadi penundaan hanya ada satu, teman-teman, penyesalan. Iya, gitu. Penyesalan akan datang di akhir, karena di awal adalah pendaftaran. Berarti jangan sampai menyesal untuk tidak memiliki rumah. Iya. Karena makin tahun pasti rumah akan semakin mahal gitu kan. Mungkin subsidinya akan dicabut, kita kan nggak ngerti gitu. Mumpung sekarang masih ada kesempatan buat untuk punya rumah yang subsidi gitu kan. Nah, dalam perencanaan keuangan memiliki rumah, apa sih yang perlu disiapkan? Yang perlu disiapkan adalah satu dari yang utama adalah niat dulu. Karena ketika niat, betul. Yang tadi kita bicara soal hedon ya, soal gaya hidup, mereka tuh punya mindset yang benar gitu loh. Oke, saya ada pendapatan, saya harus sisihkan dulu. Betul. Saya sudah nggak bisa pakai konsep sisa nih. Saya harus suka atau tidak suka gitu ya. Anda mungkin menerima atau tidak, konsep sisih dulu. Sisih dulu ya? Sisihkan. Sebenarnya simpel banget gitu loh, simpel banget. Ketika tahu menyisihkan berapa, jadi kita tahu dulu harga rumah berapa, terus DP-nya berapa, terus cicilannya berapa. Betul. Nah, 3 hal ini penting, terus lokasi. Betul. Terus kemudian yang penting dan utama adalah kalau kita bergerak di bidang keuangan itu ada namanya OJK, diawasi dan terdaftar di OJK. Betul. Nah, secara perumahan developer juga sama, juga ada kan? Iya, ada pasti harus terintegrasi agar developernya juga sudah aman rumahnya gitu kan, terintegrasi dengan PUPR, dengan bank penyedia KPR nantinya gitu ya. Nah, sebagai kaum milenial seperti saya, sekali lagi sampai sekarang saya agak sedikit masih takut gitu kalau beli rumah, takut nanti nggak bisa bayar gitu kan. Mending sewa aja deh. Kalau sewa kan suatu saat aku bisa keluar berarti nggak bayar gitu. Ya. Kasih sedikit pencerahan gitu atau motivasi ke saya juga buat teman-teman kaum milenial. Jadi kalau untuk kaum milenial ya, kalau di pandemi dibilang kaum rebahan. Kaum rebahan. Gitu kan. Kaum rebahan kenapa? Karena rebahan mulu kan gitu ya. Kan. Tapi keinginannya banyak. Keinginannya banyak, gayanya banyak gitu lah. Mulailah dan sadarlah gitu ya. Bahwa hidup itu terus berjalan, waktu terus berjalan. Jangan tiba-tiba kaget, kok saya tidak melakukan 3 tahun yang lalu. Betul. Ya. Kok saya tidak melakukan 5 tahun yang lalu ya. Jadi balik lagi Reza sudah bekerja, kemudian sudah tahu harga rumah berapa. Betul. Jadi rubahlah tadi konsep yang di awal ya, sederhana sekali konsep sisa. Karena tinggalkanlah konsep sisa-sisi itu, karena itu tidak banyak membantu selain menambah hutang dan menambah beban gitu kan. Betul. Jadi rumah itu ketika semakin kita memulai cepat, itu semakin baik. Jadi let's say ya, tadi kita lihat DP 5%. Sementara harga rumah naik 7%. Kalau kita nggak beli sekarang, kapan lagi? Gitu kan? Mau menunggu waktu sempurna. Kalau Reza bilang, saya takut nggak bisa bayar. Reza, saya percaya anak-anak milenial seperti Reza itu punya keinginan yang kuat. Satu, punya keinginan, punya mindset yang baik gitu, yang bagus. Artinya mau nggak sih orang nganggur? Nggak mau kan? Ketika terjadi pandemi ini pun banyak berdampak pada semua sektor. Bukan hanya satu, tapi banyak semua. Bukan hanya Indonesia, tapi dunia. Gitu kan. Bukan hanya Reza, banyak lagi di luar sana. Yeah. Tapi kalau kita tidak ngambil keputusan, gitu kan. Kita tidak ngambil keputusan, apa yang terjadi? Betul. Karena pandemi tidak menurunkan harga rumah loh. Iya. Harga rumah tetap loh. Kalaupun dia tidak naik, dia tetap harganya. Jadi kita mau kapan nih? Terus ada keringanan kan. Dari rumah subsidi ini banyak biaya-biaya yang sudah free gitu sudah kan. Ditanggung oleh developer gitu kan ya. Jadi kalau ketakutan itu kita tanyakan pada diri kita, ini ketakutan apa alasan? Iya benar. Iya, jadi boleh dibilang alasan atau ketakutan gitu. Iya. Pokoknya jangan ada alasan lagi untuk punya rumah. Ya mau cash silakan kalau memang mampu. Tapi kalau memang belum mampu, Anda bisa melakukan proses KPR atau cicilan gitu. Apalagi kita sudah punya penghasilan, jangan takut untuk tidak bisa membayar ya. Oke, menarik sekali hari ini. Hitung-hitungannya nih, mungkin di luar sana bilang, aduh berapa hitungannya. Betul. Kita lanjutkan nanti kita lanjutkan lagi di video selanjutnya. Ya kan? Terima kasih buat hari ini. Thank you, memotivasi sekali untuk saya sebagai kaum milenial dan mungkin kaum Adam, saya Hawa. Betul, hari ini ada Hawanya. Adam Hawa. Dan buat teman-teman kaum milenial yang belum punya rumah,
jangan sampai penyesalan datang, ya kan? Iya. Karena untuk memiliki rumah itu seperti sudah diinformasikan itu begitu mudah ya. Oke, dan thank you buat hari ini Mbak Najwa, Mbak Rina. Sampai ketemu di video kita selanjutnya bersama Ngopi, ngobrolin properti. Oke, bye.